Muslim di Inggris jadi sasaran empuk para preman ekstremis berkulit putih, aset-aset Zionis Israel. Masjid-masjid jadi target, umat-umat Islam pada jadi target. Tommy Robinson si bangsat Islamofobia, aset Zionis Israel. Pengagum personil IDF pengen jadi personil IDF tapi nggak bisa karena dia itu goyim, ditolak sama komunitas mereka. Tampil di depan TV Israel ngomongin kelakuan bangsatnya sendiri yang bilang kerusuhan itu terkait dengan 7 Oktober. What we've seen since October the 7th is the takeover of our capital city every single week by pro-Hamas, pro-jihadi groups. Mereka semua menganggap setiap imigran di Inggris itu harus dideportasi ke negara aslinya. Tapi nggak ngomongin satu kata pun buat imigran Israelis yang ada di tanah Palestina sekarang. Kerusuhan sekarang yang terjadi itu bukan cuma karena bocah 17 tahun bernama Axel Ruda Kubana, seorang imigran Rwanda dari orang tuanya yang beragama Kristen yang menikam 3 orang gadis kecil di sana. Tapi itu sudah ada sebelum-sebelumnya dari parade-parade mereka, demonstrasi mereka itu udah berlangsung sejak lama. Bahkan belum lama juga mereka itu menyuruh anak-anak mereka itu untuk bersorak-sorai, berkata-kata kotor, rasis, untuk menghina agama Islam dan Tuhan Islam dengan menjadikan mereka itu sebagai bibit-bibit Islamofobia. Orang tua macam apa yang mendidik anaknya seperti itu? Coba kalau orang Islam itu udah abis langsung disalahin agama Islamnya. Orang bertindak seperti itu bukan karena agamanya, tapi karena didikan orang tuanya dan faktor lingkungannya. Jadi nggak bisa nyalain agamanya, karena itu nggak ada kaitannya. Kecuali ada Crusader bangkit lagi, baru agama itu akan jadi kaitannya. Tommy Robinson, ADL, right-wing British nasionalis, mereka itu udah ngerancanain kerusuhan sipil kayak gini udah lama. Marsnya itu udah ada sebelum-sebelumnya, menentang orang-orang Islam, menyerang orang-orang Muslim. Cuma memang kesempatannya belum ada, dan memang karena Zionis Israel itu baru transfer uangnya di saat-saat sekarang ya, jadi mereka menyuruhkan deportasi massal imigran di sana, menyuruhkan mempercepat untuk deportasi imigran yang legalnya, bukan yang ilegalnya. Dan yang jadi targetnya itu orang-orang muslimnya dan masjid-masjidnya. Begitulah orang-orang kalau kebanyakan minum alkohol, maling, dan melacur, jadi kelihatan tololnya. Bahkan Tommy Robinson sendiri, dia itu juga imigran. Orang tuanya itu dari Irlandia dan Skotlandia. Nama aslinya itu bukan Tommy Robinson, nama aslinya itu Stephen Christopher Yaxley Lennon. Dia pakai nama Robinson supaya biar dikata orangnya itu dia itu original British atau native British. Dia itu udah habis didebatin sama Muhammad Hijab dan juga intelektual muslim lainnya di Inggris di sana. Bahkan diajak duel boxing sama Hamza Zozis, tapi dia takut. Lihat itu pengecut para etis nasionalis liberalis yang katanya mereka itu mengaku anut tradisionalis Kristen dan pada mau membangkitkan lagi Crusader, tapi diajak duel aja takut. Lagi juga Crusader itu nggak gendut-gendut kayak lo pada, kebanyakan minum bir dan miras oplosan, kebanyakan pakai anak orang di tengah jalan raya jam 12 malam. Lo mau kayak Crusader, latihan pedang itu nggak kayak latihan ngangkat titit. Mereka itu ideal, terutama Tommy Robinson, mereka itu pada bangsat penipu. Itulah yang udah digambarkan oleh ulama-ulama kita kepada orang-orang kafir kayak mereka. Sifat mereka itu yang nggak beriman itu akan seperti itu, bibit-bibit dajjal. Di antara mereka yang orang-orang etis, liberal, dan agama lainnya yang mayoritas di sana, kalau mereka ngomongin Islam, baca Quran belum pada khatam, tapi ngambil ayat-ayat perang buat justifikasi setiap pembunuhan. Menurut mereka, pokoknya orang-orang Islam itu pada pembunuh. Orang-orang Islam itu semuanya yang ngelakuin pembunuhan. Karena dalam ajaran Islam itu menyuruh untuk menyerang orang-orang kafir. Dan juga pemerkosaan. Wah, orang-orang Islam itu yang suka ngelakuin pemerkosaan karena Islam itu menjustifikasi perbudakan dan dari situ memperbolehkan untuk merkosa orang. Kalau lihat ayat-ayat perang, ayat-ayat budak di kitab mereka yang jadi mayoritas agama di sana, yang mana member-member mereka juga menganut agama mereka ini, itu lebih buruk. Ambil perawan-perawan, anak-anak, perempuan muda, gunakan mereka sebagai budak, bunuh setiap orang, baik muda ataupun tua ataupun bayi-bayi, keledai dan hewan-hewan ternak. Karena mereka itu begitu bodoh, mereka bilang itu masuk dalam konteks tertentu dan mereka itu nggak gunain hal itu lagi, meskipun mereka itu tetap ngaku itu diturunkan oleh Tuhan mereka. Tapi sedangkan Islam
Islam kagak boleh bilang ayat-ayat dalam Quran itu masuk dalam konteks tertentu. Pokoknya menurut mereka itu orang muslim itu perilakunya didasarkan oleh ajaran Islam, ajaran iblis, ajaran jahat yang mendukung perilaku kejam. Mereka semua itu mau Islam itu musnah dari muka bumi. Yang maksud gue Islam di sini bukan cuma lo dan gue yang menganut agama Islam, tapi setiap istri-istri lo, anak-anak lo, emak lo, bapak lo, kakak-kakak lo, adik-adik lo, semua keluarga lo yang menganut ajaran Islam, mereka semua harus musnah dari muka bumi. Itulah moto mereka. Karena menurut mereka permasalahannya itu ada pada ideologi Islam yang sangat ketat, yang sangat memerintah mereka, karena mereka sering mengkonsumsi narkoba, alkohol, maling, berjudi, berpesta riang dengan para pelacur-pelacur wanita mereka, make anak orang di dalam truk, berhubungan badan dengan mayat, berhubungan badan dengan binatang. Islam mengatakan semua hal itu salah. Mereka pada nggak suka hal itu, makanya mereka benci. Pemahaman right wing begini itu bersifat radikal ekstremis, diadopsi dari kebebasan sekularitas berdasarkan doktrin nasionalis dan patriotis. Inilah alasan gue sangat mengecam ideologi politik sekuler begini, karena alasannya itu jelas karena kasus kayak begini. Tapi kita udah tahu siapa yang menjajah setiap benua-benua di dunia, dari Asia, Afrika, Amerika, dan Australia, dan dari setiap negara-negara di dalamnya, yang termasuk Indonesia juga di dalamnya. Ya para patriotis, nasionalis, liberalis, orang-orang berkulit putih Eropa yang menyebarkan ide-ide kolonialis dan imperialis mereka. Dan ini ditemui dalam literatur pendiri liberal klasik mereka kayak John Mills, John Locke, de Tocqueville. Mereka semua itu mendukung kediktatoran militer, totalitarian, dan imperialisme negara. Kalau memang hal itu diperlukan demi kekuasaan liberalisme dan sekularisme, maka hal itu diperbolehkan. Lo bisa lihat video gua itu dengan judul Liberalisme Telah Gagal. Di situ gue potret tentang hal ini. Dalam hal kasus seperti ini yang terjadi sekarang di Inggris, diadopsi dari pemahaman ideologi politik sekuler, dan hal ini juga akan bisa terjadi di Indonesia. Apalagi kan orang-orang Indonesia itu kebanyakan IQ-nya itu lebih rendah dibandingkan dengan orang-orang yang berkulit putih di sana. Makin hancur, gampang banget dibegoin. Kita lihat aja contoh kasus di tahun lalu, belum lama orang-orang Indonesia yang menganggap kasus Rohingya di Aceh itu jadi ancaman karena ada yang bilang mereka itu para penyusup, para imigran yang nantinya bisa menjadi penjajah untuk menjajah Indonesia. Di sana, para mahasiswa Indonesianya yang mendapat pendidikan masuk ke universitas, mereka mendengar orang di TikTok ngedengerin konspirasi yang gak punya dasar akademisi yang bilang orang Rohingya itu adalah bibit penjajah. Langsung mereka itu pada turun demo. Anak-anak kecil Rohingya itu pada jadi korban, dilemparin ember. Itu baru ember, mungkin ntar di masa depan kalau kejadian lagi hal seperti ini, mereka itu pada dilemparin pedang sama celurit. Orang Indonesia itu lebih bodoh, gampang banget dibegoin. Bayangin, mahasiswa aja gampang dibegoin. Gimana orang-orang boomernya, orang-orang yang lebih tua-tuanya makin gila lagi. Terus ada juga kasus yang baru ini tentang perhabiban. Ini baru banget. Ada yang bilang Habib itu para penjajah Indonesia. Nah, ntar gue buat lengkap terkait isu perhabiban di video abis ini ya, gue buat terpisah ya. Nah, masalahnya kalau narasi dusta seperti ini diulangin terus-menerus, itu bakal bisa kejadian lagi demo. Terus habis itu bisa jadi pemicu perang sipil, sama kayak yang sekarang terjadi di Inggris. Karena alasan yang tolol, dan ketololan mereka itu muncul karena kebanyakan nonton Coki, Indah J, dan Guru Gembul. Jadi kerusuhan perang sipil yang sekarang terjadi di Inggris, kalau kata Elon Musk, perang sipil itu pasti terjadi. Masalahnya mereka itu nggak ngelihat pemicu sebenarnya apa yang menyebabkannya terjadi, titik awalnya itu apa. Karena yang jadi sasaran itu pasti selalu orang Islam. Nah, di sini apa penyakit sebenarnya, apa pemicu sebenarnya? Satu doang pemicu penyakitnya, ideologi politik sekuler. Politik sekuler itu penyakit pemicunya di sini. Ini hukum ilahi yang diadopsi oleh para liberalis, sekularis, dan para etis. Yang ini ribuan kali lipat lebih parah dibandingkan dengan syariah Islam. Dalam Islam, kalau mereka itu nggak menerima agama Islam, mereka itu nggak akan dibunuh, nggak akan dibom. Mereka ya cuma disuruh bayar pajak. Iya, sama kayak setiap negara sekuler juga pada disuruh bayar pajak, cuma beda namanya aja. Tapi kalau sama sekularitas, kalau ada yang menentang sekularitas secara terang-terangan, mereka itu bakal dibantai. Cara bantainya itu bukan cuma dibunuh, tapi dengan cara yang lebih modern, yaitu dengan menyebarkan propaganda terorisme, Islamofobia yang di sana mengatasnamakan Islam. Karena dalam kasus ini, Islam itu satu-satunya agama di dunia yang gak mau tunduk sama sekularitas. Jadi sampai kapanpun Islam itu akan selalu menjadi ancaman bagi mereka. Dan jawabannya menurut mereka yaitu dengan memusnahkannya.
Peperangan yang ditimbulkan di dunia-dunia Islam, di Irak, di Syria, di Afghanistan, itu memang karena apa? Karena sekularitas, liberalitas, dan demokrasi. Mereka, orang-orang Amerika dan orang-orang kulit putih Eropa, pada mau bawa demokrasi dan sekularitas ke dunia Islam, ke orang-orang Muslim. Tapi karena orang-orang Muslim, orang-orang Islam itu nggak pada mau tunduk ke mereka, ya negara-negara mereka itu pada dibomin dan orang-orang Islamnya itu pada dibunuh-bunuhin. Nah, ketika dibom, mereka itu jadi imigran. Pemimpin negara barat mereka menyambut mereka sebagai imigran. Tapi sampai sono, Tommy Robinson, si tolol Islamofobia dan kawan-kawannya malah nyalain kaum muslim yang jadi imigran karena negaranya pada dibom oleh pemimpinnya sendiri yang mengundang para imigran untuk ke negara mereka. Jadi kata Tommy Robinson, pemimpin kita itu nggak salah karena ngebom kaum muslim. Yang salah itu kaum muslim sendiri karena dibom oleh pemimpin kita. Ini sebuah ketololan mereka. Ini fakta yang nggak bisa lo sangkal. Christopher Hitchens sendiri, Four Horsemen, neo-atheist, Islamophobe, dan para kawan-kawannya juga mengakui hal ini. Mereka itu para liberal sekularis atheist itu pada violence, jahat, kejam. Asal lo mau tahu, The Myth of Religious Violence dari kutipan tulisan Christopher Hitchens mengatakan tentang Martin Luther yang menyerukan mencintai terhadap musuh dari ajaran kekristenan. Tapi menurut Christopher Hitchens, musuh itu harus dibantai. Musuh itu adalah mereka yang menentang sekularitas. Maka dari itu mereka semua itu harus dimusnahkan. Musuh-musuh civilization harus dipukuli, dibunuh, dan ditundukkan. Dan saya tidak meminta maaf atas hal itu. Menurut saya adalah tindakan nggak waras, bodoh, dan bersifat bunuh diri kalau kita harus mencintai mereka yang membenci kita, yang mencoba membunuh kita dan anak-anak kita, serta membakar perpustakaan kita dan menghancurkan masyarakat kita. Saya tidak punya kesabaran untuk hal ini. Hitchens juga secara vokal mendukung perang di Afghanistan dan di Irak demi kemajuan sekularitas dan demokrasi. Ia menganggapnya itu sebagai perang dengan semangat besar dalam melawan kelompok Islam. Kita tidak bisa hidup di planet yang sama dengan mereka, orang-orang Muslim. Dan saya senang karena saya tidak mau, saya tidak ingin menghirup udara yang sama dengan orang-orang Muslim, para psikopat, pembunuh, pemerkosa, penyiksa, dan pelaku kekerasan terhadap anak. Antara mereka atau saya senang dengan hal ini karena saya tahu mereka lah yang akan melakukan hal-hal itu. Demikian ini sudah menjadi tugas dan tanggung jawab untuk mengalahkan orang-orang Muslim. Itu sangat menyenangkan. Saya sama sekali tidak menganggap itu adalah tugas yang berat. Suatu alasan yang tepat untuk membunuh itu adalah dengan alasan berlabel sekular, karena pembunuhan atas dasar sekularitas itu menyenangkan. Christopher Hitchens memuji George Bush karena sekularitasnya dalam menyerang Irak. Christopher Hitchens bilang sekularisme bukan sikap sombong, melainkan cara hidup demokratis dan pluralistik yang hanya bisa dilakukan yang menjadi masuk akal setelah beberapa perang dan revolusi yang terjadi akan kekejaman kekuasaan pendeta terhadap negara. Kekejaman yang sama juga harus dilakukan sekarang untuk membela sekularisme yang disebutnya sebagai pembelaan masalah kelangsungan hidup. Itulah sikap kedamaian para sekularis liberalis atheist. Menurut mereka pembunuhan itu adalah kedamaian demi tujuannya sekularisme. Makanya gue sering banget bilang ya, orang-orang atheist itu sebenarnya pada PTSD saat orang-orang Kristen pada memimpin dan memerintah Eropa. Mereka itu pada sakit hati, ilmu pengetahuan itu dikontrol oleh gereja, pemikiran bebas itu diblokade oleh para pendeta-pendeta mereka, yang mana di dunia Islam saat itu sedang asik-asiknya berpikiran bebas dan membagikan ilmu pengetahuan secara gratis ke dunia. Tapi sekarang yang disalahin para umat-umat Islamnya kan dongo. Dan gue di sini cuma memperingatin kepada lo semua, ideologi politik sekuler kayak begitu itu racun, berbahaya, radikal, ekstremis, violence. Mereka itu nggak bakal berhenti sampai lo dan keluarga lo itu mengadopsi ideologi mereka. Mereka itu akan terus menyerang Islam, menyalahkan Islam karena mereka itu barbar, suka mengutamakan emosi dibandingkan dengan otak mereka. Kalau mereka mengatakan orang-orang Islam itu terbelakang, faktanya sekarang mengatakan sebaliknya bahwa mereka itulah yang terbelakang. Orang-orang Muslim sekarang di Inggris dan di barat sana, mereka itu udah memerangi mereka itu dengan argumentasi dan intelektualitas. Itu yang sekarang sudah terjadi dalam membela agama Islam. Dan itu juga yang dilakuin oleh gua sekarang. Gua buat konten-konten begini itu untuk memerangi mereka-mereka semua. Kalau Nabi Isa belum muncul, Islam itu akan terus difitnah. Ini udah diramalkan 1400 tahun yang lalu. Fitnah itu akan terus muncul di akhir zaman. Islam itu akan difitnah di mana-mana, dituduh di mana-mana. Orang yang memegang agama Islam itu sama seperti dengan memegang bara api, dan ini sudah terjadi. Tapi di sisi lainnya Islam itu juga akan berkembang. Itulah janji dari Tuhan Anda. Anda itu nggak bisa komplain tentang hal-hal ini karena hal ini deterministik.
Kutipan orang bijak Sokrates dari apologianya ke orang-orang Athens dikatakan, "Aku tidak menyembunyikan apapun dari kalian, baik yang besar maupun yang kecil. Dalam pidatoku juga tidak menyembunyikan apapun. Namun, aku tahu betul bahwa aku menimbulkan kebencian karena hal-hal ini, yang juga merupakan bukti bahwa aku mengatakan kebenaran, dan bahwa ini adalah fitnah terhadapku, dan bahwa ini adalah penyebabnya." Islam itu sering dituduh menimbulkan suatu kebencian. Dari situ menunjukkan satu hal akan tandanya bukti kebenaran Islam.